Ya, halo semuanya. Kali ini gue mau nge-review dua drone dari DJI, yaitu DJI Mavic Mini sama DJI Mavic Air 2. Yang pertama, kita bakal bahas dari mungkin hardware dan materialnya dulu kali ya. Untuk kedua drone ini, Mavic Mini sama Mavic Air 2 ini, gua kalau dulu lu coba pegang sih sebenarnya materialnya sih agak mirip ya. Tapi bagian-bagian gimana ya, yang gua mau highlight yang perbedaannya sih kaki-kakinya ini lebih kokoh sih menurut. Kalau lu coba pegang bagian sininya, misalnya nih kaki yang depannya sini, kalau misalnya Mavic Mini depannya pas lu lihat ini bisa kayak lentur gitu. Kalau yang Mavic Air 2 ini lu pegang tuh kayak udah keras gitu deh, udah lumayan solid lah, lebih solid daripada yang Mavic Mini itu. Menurut gua itu kalau dari segi material, walaupun kalau lu pegang rasanya kayak plastik-plastik juga, tapi menurut gua ini masih agak lentur gitu, kurang solid banget. Kalau ini udah kayak solid banget gitu deh. Next, tentang dimensinya, ya lu juga bisa lihat sendiri. Pertama mungkin gue lipat dulu kali ya. Kalau Mavic Mini ini emang dia kan sales pointnya kan emang di compactnya ini kan ya. Dia tuh bener-bener compact cuy, kayak nih tangan gue segini, cuma segini boy. Dan kalau misalnya yang ini nih Mavic Air 2 ini, menurut gue sih kalau lu punya drone DJI yang lain tuh lebih kecil sih dibanding sama Mavic Pro series ya, Mavic Pro series, tapi lebih gede dibandingkan Mavic Air yang pertama. Nah, kalau komparasi dari kedua ini antara Mavic Mini sama Mavic Air 2 ini sih pas dilipat kayak gini, bisa dilihat ya. Ya sebenarnya ini Mavic Air 2 sih juga kecil sih sebenarnya menurut gua. Nggak gede, maksudnya dibandingin Mavic Pro sih sebenarnya masih lebih kecil. Dan ya masih oke lah kalau masuk tas-tas yang ransel biasa gitu, kalau lu mau bepergian yang secara ringkas gitu sebenarnya. Tapi ya kalau lu bandingin sama Mavic Mini ini, ya lu bisa lihat bandingin sendiri sih. Ya sekitar 1,25 kali ya tinggi badannya. Pas lu lihat dari depannya juga, itu juga kelihatan lah ini lebih tinggi, tebal badannya dibandingkan ini. Kalau dibuka tuh perbedaan size-nya kayak gini. Pas dibuka gini size-nya kelihatan beda banget sih ya. Ini kalau dibandingin kayak gini tuh udah kelihatan banget perbedaan size-nya. Ya kalau dari secara spek sheet-nya sih, berat yang untuk Mavic Mini ini dia 249 gram. Di sini juga ada ditulis ini sebenarnya. Kalau yang ini tuh 570 gram. Itu lumayan sih, hampir double, lebih dari 2 kali lipat ya sebenarnya kalau dari segi beratnya ya. Karena ini emang enteng banget sih. Dari segi sensor ya, kalau sensor sih mungkin gue bahas dari Mavic Mini dulu. Kalau untuk Mavic Mini sensornya cuma simple, sensornya cuma ada di bawah sini. Kalau bisa kelihatan di sini nih. Sensornya cuma buat pas dia mendarat, dia nggak ada sensor ke depan, belakang ataupun samping. Jadi kalau lu menerbangin Mavic Mini ini sih sebenarnya harus cukup hati-hati sih. Sebenarnya kalau ke depan sih dia ada kameranya kan, kita juga bisa lihat footage, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang bahaya tuh menurut gua pas kita nerbangin dia ke samping. Karena kalau ke samping itu kita nggak tahu kan di sebelah kanan atau kirinya ada apa. Nah, pas kita nerbangin ke samping lagi fokus sama footage-nya itu, bisa aja kena sesuatu dan jatuh. Untuk Mavic Air 2, kalau dia sensornya sih ada 3 bagian, gue bakal bilang bawah, belakang, sama depan. Di depan itu dia ada 2 sensor, dia bakal ngedetek obstacle. Kalau misalnya ada, dia juga bakal ngehindar. Nah, cara ngehindarnya ini sih katanya algoritma dia ngehindarnya itu lebih bagus dari Mavic 2 Pro dan Mavic sebelumnya pokoknya. Dia cara ngehindarnya udah paling bagus sekarang. Ngehindarnya tuh, maksud gua ngehindarnya bagus tuh dia nggak cuma berhenti dan kayak kaku-kaku gitu, tapi dia let it flow gitu kayaknya. Nah, untuk sensor di belakangnya sama, dia kalau misalnya lu lagi ngambil footage zoom out gitu kan ke belakang gitu, dia juga ada sensor di belakang. Jadi no worry kalau misalnya belakangnya ada obstacle, dia bakal berhenti sih harusnya. Nah, di bawah juga sama kayak Mavic Mini tadi, dia pas mendarat bakal ngelihat obstacle di bawahnya. Dan ada apa namanya ini,
lightnya juga deh pas mau mendarat dia di bawahnya, kayak kalau lu lagi di situasi yang gelap gitu, pas mendarat dia kayak ngeluarin light gitu sih. Ya tadi kan gue udah bahas drone-nya itu sendiri. Kalau ini pas lu lihat controllernya bedanya kayak gini. Kelihatan kan gedenya beda. Tadi kan gue udah bilang juga ini kalau untuk Mavic Mini controllernya emang kecil sih. Dari Mavic Air 2 controllernya jadi bentuknya kayak gini. Dari segi antenanya juga beda. Kalau untuk dari Mavic Mini ini dia masih sama sih bentuknya. Dari Mavic Pro yang pertama, Mavic Pro 2 dan Mavic Air yang pertama juga kayak masih kayak gini kan bentuknya, kayak dua kayak gini bercabang kayak kecoa ya. Terus kalau yang ini tuh udah beda. Jadi dia bentuknya kayak gini sekarang. Antenanya tuh sekarang di sini nggak ada yang bercabang dua gitu lagi. Sekaligus dia tuh buat naruh tempat naruh ya handphone kita yang buat dikoneksin ke drone-nya itu sendiri. Jadi di sini taruh HP-nya dan sekalian di sininya tuh dia berfungsi sebagai antena. Next kita bakal bahas tentang video quality. Menurut gue ini paling utama sih yang membedakan kedua drone ini, karena emang video quality-nya, dari resolusinya, dari FPS-nya yang tersedia itu emang beda banget antara Mavic Air 2 ini dan juga Mavic Mini, karena emang mereka positioningnya beda sih. Ini udah kayak semi pro menurut gua, ini masih kayak entry mid gitu sih kayaknya. Ini kita langsung aja kita pindah tempat ke bukan pindah tempat sih, kita lihat aja footage kita pas kita lagi nyoba kedua drone ini ya. Oke deh.
Ayo Connect to terbang. aircraft tuh. Aplikasinya sama ya. Jadi aplikasinya masih sama kayak Mavic Mini kayaknya. Tapi ininya di depan dia capitannya Take ya. off with caution. Oh dia bisa ngerekamnya apa aja sih? Coba lihat dong. 4K 60. 4K 60. Oh dari shot. anjir sampai 60 ya bisa. Itu masih bisa diatur nanti juga kali. Oh, belum terbang ya? Masih terbang dulu. Kalau gue juga bisa. Aduh gimana? Sorry. Ngapain naik turun? Ngapain naik turun aja? Oh, ini muter. Oh, seru sekali. Kita langsung lihat footage-nya bagaimana nanti. Ini Bodats nggak bisa mengendalikannya ya. T plus O. Oh. Iya. Oh. Itunya aja Pak plusnya di tap terus geser. Oh, bisa di track ya. Lari lu. Oh, bisa di track ya. Keren. Footage-nya tuh bisa tadi dari 1080 sampai 4K. 4K-nya bisa sampai 60 frame ya, 60 frame per second. Keren sih. Mantap. 40 meter oh ini distance ini ya? Iya dong. Jangan pergi dulu, Bos. Ya, kita coba aktif trackingnya dulu ya. Yang drone. Oh iya. Gue yang di track. Mana kagak ngikutin asu. Oi. Jadi gua mau nerbangin juga drone gua Mavic Mini versus Mavic Air 2. Ntar gua bandingin dia JJR2 gitu kalau stable-nya gimana. Kalau stable-nya. Ya maksudnya stable-nya gimana kalau di kondisi yang sama gitu ya. Pertama gue bakal bahas chargernya Mavic Mini itu kayak gini. Ada 3 soket yang bakal bisa di-charge bersamaan. Jadi lu nggak usah nge-charge satu-satu di dalam drone-nya, nge-charge ke drone-nya gitu. Lu bisa nge-charge ketiganya pakai charging soket ini. Tinggal dimasukin. Terus lu bisa tahu berapa indikator berapa sisa baterai lu. Terus lu tinggal tunggu deh, otomatis nge-charge ketiganya, oke, selesai gitu. Nah, untuk baterai dari Mavic Air 2 ini bentuknya kayak gini nih. Dia lumayan gede sih, agak lebih gede daripada Mavic Mini ya. Coba gua bandingin. Kalau kita bandingin antara Mavic Mini dan Mavic Air 2 itu perbedaan baterainya kayak gini. Jelas ya, gede banget. Setahu gua tuh nggak tahu ya, gua coba harus cek dulu. Kalau yang ini, kalau yang Mavic Air 2 ini dia ada heatingnya ya, kayak dia ada sistem penghangatnya untuk baterainya itu sendiri. Kalau ini nggak ada, cuma baterai doang. Jadi kalau misalnya lu terbang di cuaca yang dingin ekstrim gitu, untuk Mavic Air 2 ini dia ada sistem penghangatnya, jadi nggak usah takut dia ada masalah di cuaca ekstrim kayak lebih yang dingin gitu. Kalau yang Mavic Air ini, Mavic Mini ini dia nggak ada sistem penghangatnya kayak gitu, jadi harus hati-hati kalau lu nerbangin di cuaca ekstrim. Untuk baterainya mungkin itu aja. Ya, terakhir gue mau bahas tentang harganya dari kedua drone ini.
Yang pertama untuk Mavic Mini, dia harganya terakhir gue lihat tuh 7 juta, sekitar 7 juta rupiah ya. Kalau lu lihat di Tokopedia banyak sih sebenarnya. Nah untuk Mavic R2 ini dia yang Fly More Combo. Oh ya tadi ini harganya yang Fly More Combo. Untuk harga yang Fly More Combonya Mavic Mini ini dia sekitar 7 juta rupiah. Dan untuk Fly More Combo yang Mavic R2 ini dia sekitar 16 juta rupiah. Jadi sekitar 2 kali lipat lebih ya kedua drone ini harganya, kalau dari segi harganya. Segitu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya emang senang sama videonya itu di like dan juga di subscribe, karena kedepannya untuk channel ini kita bakal nge-review barang-barang, teknologi. Kebetulan kita biasanya di Jepang dan mungkin bakal ngebahas tentang sekitar-sekitar di Jepang ini, dan nggak mainstream tentunya, karena memang kita bukan di tempat yang mainstream ya, karena orang-orang mungkin taunya Jepang tuh Tokyo atau Osaka ataupun Hiroshima kayak ini banget ya kayak sejarah banget sih, tapi ya maksudnya nggak di tempat yang mainstream gitu. Kita juga bakal ke tempat-tempat yang menarik dan bakal nge-share footage-footage juga pakai drone ini, pakai alat-alat kita yang lainnya juga. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Semoga sehat selalu dan see you on the next video. Bye bye. Sebenarnya sih ini ya channel yang variety